Ada Kak Ainun. Kak Ainun ngapain ya gerak-gerak kayak gitu? Jadi penasaran. Ibumu Kak, contohnya ngapain sih? Belajar. Belajar apa? Dewi. Belajar komunikasi Ayah saya visual. Baru dengar apa sih komunikasi visual? Masa kamu nggak tahu, Ra, komunikasi visual? Nggak tahu, betulan. Ya ampun, Ra, di era yang udah canggih gini kamu nggak tahu komunikasi visual? Oh my god, kamu harus tahu sih ini, Ra. Jadi komunikasi visual itu adalah penyampaian suatu informasi atau gagasan melalui gambar atau grafik atau gerakan kayak gitu. Contohnya kayak tadi nih, aku lagi belajar gimana sih caranya berkomunikasi sama orang yang tunarungu, gak sih yang bisu itu ya kan, tunarungu. Nah, jadi gimana caranya nyebut ayah dalam bahasa isyarat gitu loh. Gitu. Jadi kayak komunikasi visual itu kayak kita menyampaikan pesan kepada orang yang memang punya disabilitas, gangguan pendengaran jadi maupun kekurangan dalam ini berbicara. Jadi kakak itu belajar itu buat anak peserta didik kakak. Nah, bener banget tuh, Ra, karena kan nggak semua sekolah itu menerima anak-anak yang sempurna lah ibaratnya. Ada juga yang golongan dari disabilitas. Jadi untuk untuk memfasilitasi anak-anak yang disabilitas itu, aku akan berusaha untuk memahami gimana sih caranya untuk berkomunikasi mereka dengan cara memahami bahasa isyarat tadi gitu. Menarik sekali ya kak. Bener banget. Jadi terbuka nih pikiran saya. Soalnya saya itu kan nggak pernah nih menghadapi peserta didik yang seperti itu. Benar, kamu harus belajar. Kira-kira kalau saya misalnya peserta didik saya itu kan memang nggak ada punya gangguan pendengaran atau berbicara. Kira-kira bisa nggak ya diaplikasikan dalam pembelajaran yang normal gitu? Untuk bahasa isyarat ini Kan kayak misalnya gambar. Oh boleh, bisa banget dong. Namanya juga komunikasi visual ini kan bukan hanya kayak bahasa isyarat-isyarat aja kan. Jadi kayak misalkan Ara menyajikan PPT dalam bentuk gambar ataupun lain sebagainya, itu bisa banget. Karena komunikasi visual ini bukan hanya tentang bahasa isyarat doang, tapi juga tentang kayak gambar-gambar yang membantu anak dalam memahami suatu pembelajaran di dalam kelas tentunya. Oh, jadi kayak misalnya saya menggunakan media pembelajaran PPT gitu. Benar. Berarti itu termasuk ya kak? Termasuk banget, karena sebenarnya di dalamnya tuh bukan hanya visual aja sih ya, tapi kan ada audio dan lain sebagainya. Nah, tapi lebih dominan tuh karena gambar-gambar itu tadi sangat menarik dan itu termasuk dalam pembelajaran visual juga. Oh, itu Ara. Jadi sudah paham kan nih apa komunikasi visual terutama dalam pembelajaran. Terbuka banget nih pemikiran saya tentang komunikasi visual dalam pembelajaran. Makasih ya kak. Saya kira tuh kakak ngapain tuh gitu-gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bincang-bincang santai nih kepada saudari siapa? Ya, perkenalkan nama saya Zahra Aulia Ramadana, mahasiswa PAI semester 5, biasa dikenal dengan Zahra. Kalau kakak siapa? Kalau saya sendiri, nama saya adalah Ainun Nisa, semester 5, jurusan PAI. Nah, jadi kita bincang-bincang santai ini dalam rangka mengerjakan tugas dari mata kuliah komunikasi pendidikan. Jadi kira-kira nih kita kan dapat bab nih tentang komunikasi visual dalam pembelajaran. Nah, menurut aku sendiri nih Ra, kalau misalkan visual yang aku tahu selama ini tuh dalam dunia K-pop khususnya, kayak visual itu tuh daya tarik, kegantengan, ketampanan, kecantikan seseorang, baik itu dari segi wajahnya kan tadi, kecantikan, ketampanan, sama dari fisiknya juga. Ada kan yang orang sebut body goals apalah itu. Nah, dari idol K-pop sendiri, visual itu ya kayak kesempurnaan itu, maksudnya kayak dari rupanya, badannya,
Itu sih Ra, kalau dari visual yang aku tahu. Nah ini kan konteksnya dalam pembelajaran nih. Nah kira-kira yang Ara pahami dari visual komunikasi visual dulu deh dalam pembelajaran itu seperti apa? Nah kan kakak sudah ada singgung nih sebelumnya, ada bilang komunikasi visual dalam pembelajaran. Nah kalau saya tangkap nih, komunikasi sendiri itu kan menyampaikan pesan. Jadi ibaratnya menyampaikan pesan atau ide yang ditangkap oleh orang atau audiens atau komunikan. Nah jadi visual ini kalau kakak bilang itu adalah sebagai daya tarik, kalau saya tangkap sendiri itu visual itu merupakan gambar, ide atau grafik. Ini yang saya baca ya Kak. Jadi kalau saya tangkap itu komunikasi visual itu menyampaikan ide atau gagasan yang berbentuk gambar. Nah yang mana gambar itu bisa mempermudah serta menarik audiens itu lebih tertarik. Nah, saya tahu kalau misalnya nih dalam pembelajaran anak-anak itu pasti bosan kan yang namanya yang teks terus ceramah aja ceramah terus. Jadi ada masanya, ada juga yang memang peserta didik itu memang visual. Kan beda-beda ya gaya belajar maksudnya gaya belajar. Visual, audio visual, kinestetik ya. Kinestetik. Nah, jadi itu mungkin kita harus menyeimbangkan, mana nggak melulu tentang audio, teks, jadi ada yang namanya visual. Jadi komunikasi visual dalam pembelajaran itu menyampaikan ide, pesan, gagasan yang dalam bentuk gambar, yang mana gambar itu bisa mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran. Iya. Oke, berarti dari pengertian dari komunikasi visual sendiri adalah satu penyampaian ide atau gagasan dalam bentuk gambar atau grafik gitu ya, untuk mempermudah peserta didik dalam belajar. Nah, berarti kalau menurut Ara sendiri nih macam-macam atau contoh-contoh nih komunikasi visual yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran di kelas itu apa sih? Banyak banget tuh. Salah satunya misalnya kita di kelas ada yang namanya PPT. Kita pasti PPT itu pasti gambar. PPT itu juga cuma PPT yang kita manfaatkan medianya, tetapi juga ada Canva. Benar sekali tuh. Maka menarik ya di situ. Nah, saya juga ada nih bahas di penelitian LMB itu saya juga ada bawa tentang media pembelajaran berbasis game. Nah, berbasis game ini kan memang pada dasarnya sangat memanfaatkan visual anak. Jadi bisa kayak anak itu tertarik gitu, menumbuhkan motivasi belajarnya. Benar, karena ada unsur-unsur tadi kemenarikan dari gambarnya, ya kan, kayak misalkan ngomong-ngomong game apa nih yang Ara kembangkan dari R&D? Jadi saya tuh ada yang paling nggak juga populer sih, tapi saya ada beberapa yang saya tahu, salah satunya itu word wall. Word wall. Jadi word wall itu merupakan media website, tapi berbasis game. Jadi kita tinggal mengakses secara online. Nah, di dalam word wall itu ada 18 template. Jadi kita misalnya sangat memudahkan kita ketika kita jadi pendidik ya. Masa depannya itu kayak kita nggak tahu. Nah, di dalam 18 template kita bisa sesuaikan, misalnya materi kita yang bisa sesuaikan tentang praktek sholat misalnya ada di situ, namanya kayak semacam kuis tapi lebih banyak variannya. Berarti dalam komunikasi visual sendiri yang terkandung dalam situ kayak gambar-gambar dari mulai anak-anak itu berdiri misalkan kayak gitu kan, sampai ruku, sujud dan lain sebagainya gitu. Nah, saya juga ada baca itu tentang penelitian di luar negeri itu sekitar 50% bahwa anak-anak itu lebih tertarik kalau misalnya dalam pembelajarannya itu memanfaatkan visual. Nah, itu sih saya sangat wah ini ya, memang kalau pembelajaran visual itu dalam misalnya kita menyampaikan komunikasi, materi pembelajaran dan lainnya itu visual itu sangat dibutuhkan. Sangat impact-nya ke peserta didik itu juga sangat bagus ya. Karena pemahaman yang meningkat, terus itu mungkin dari daya ingat sendiri peserta didik lebih ingat ya, karena
sajian dari gambar-gambar yang menarik tadi sehingga membuat mereka terkesan gitu dengan gambar-gambar yang disajikan oleh guru sendiri dalam pembelajaran. Kira-kira kita bahas apa lagi nih selain tadi pengertian dari komunikasi visual dalam pembelajaran, kemudian macam-macam komunikasi visual dalam pembelajaran dan pentingnya tadi ya udah ada poin pentingnya kenapa visual ini komunikasi visual ini penting dalam pembelajaran. Tadi tujuannya juga udah jelas. Sangat. Kalau saya pribadi sih penjelasan Ara tadi sangat kompleks dan mudah dipahami dari mulai pengertian kan sampai tujuan dan lain sebagainya. Nah, saya mau nanya lagi nih, boleh dong? Nah, jadi menurut kakak nih, ada nggak sih kayak pengalaman kakak ini misalnya dalam pembelajaran atau ya dalam lingkup kecil lah gitu, kayak sangat kalau komunikasi visual tuh sangat penting lah, nggak cuma di pembelajaran tapi dalam kehidupan gitu. Dalam kehidupan ini contohnya dari media sosial sendiri ya, kayak misalkan kirim-kirim stiker nih, antar teman kayak gitu kan, kayak misalkan lagi sedih nih, ekspresi sedih tuh tiba-tiba ngirim stiker Itsuki, misalkan nangis kayak gitu kan, atau enggak waktu lagi seneng nih ngirim stiker yang kayak ngakak gitu lah, kayak gitu kan, itu termasuk kan dalam contoh visual kayak gitu kan dalam. Jadi saya berarti tuh kayak ibaratnya kita ini ngirim stiker bentuknya sedih, misalnya Ritsuki, stiker Ritsuki tapi sedih. Jadi tuh kita nggak usah ngetik lagi. Aku sedih. Iya. Bener-bener dan itu kayak pas banget Kak, walaupun yang agak berlebihan sih karena nangisnya Ritsuki sama nangisnya kita beda banget kan ya. Tapi itu kan yang lagi booming sekarang Ritsuki Natsuki kayak gitu kan, gaya dari parentingnya Uma Mega sendiri kayak gitu kan, jadi lucu aja sih. Nah tuh termasuk kan Kak dari komunikasi visual yang contohnya dari sosial media. Nah itu juga sih Kak, ini makanya komunikasi visual itu gak cuma dalam pembelajaran juga, tapi juga ada saya juga baca yang itu penelitian sebelumnya juga ada bilang kalau memang komunikasi visual tuh nggak bisa lepas dalam kehidupan kita. Benar tuh. Contohnya tadi kakak bilang medsos tuh pasti sangat berhubungan. Kita baca komik, baca pasti nggak cuma teks dong, pasti visual juga diutamakan dalam menyampaikan ide atau gagasan gitu. Ada satu lagi nih Kak, contoh misalkan waktu itu saya beli buku di mall waktu promo-promonya nih. Nah itu tuh bukunya menceritakan tentang muslimah yang baik ini seperti ini, kayak lo bisa develop ke improv, gimana ya, buku motivasi gitulah. Nah itu kan dalam bukunya tuh nggak melulu tentang tulisan, karena membuat orang tuh kayak ini tekstual banget kayak gitu, nah kayak bosan dan lain sebagainya ketika baca kan. Jadi nih pas aku beli buku ini nih kayak bagus banget nih karena di dalamnya itu ada gambar-gambarnya juga. Jadi contohnya nih kayak muslimah yang baik itu muslimah yang dengan lawan jenisnya itu berkomunikasi, tidak saling bersentuhan kayak gitu. Nah di buku itu tuh digambarkan dan itu jujur itu buat orang kayak tertarik banget bacanya dan gak bosan gitu. Nah karena ada gambar-gambar tadi dan warna-warnanya itu kan membuat kayak wah ini buku nih worth it banget sih untuk dibaca, dibeli, bahkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul banget sih Kak. Nah memang nggak cuma itu sih, memang poin pentingnya komunikasi visual tuh memang banyak manfaatnya, terutama juga mungkin bagi teman-teman kita yang memang penyandang disabilitas. Memang kalau memang nggak bisa ngomong bisu. Maaf ya teman-teman ini. Nah yang maksudnya itu dalam kutipan memang anak-anak ABK yang memang butuh belajar seperti dalam memanfaatkan visualnya. Nah itu memang komunikasi visual itu sangat berperan penting bagi anak-anak ABK yang memang penyandangnya disabilitas seperti bisu. Nah makanya komunikasi visual itu menurut saya itu merupakan hal yang saling terikat, baik itu komunikasi dalam bentuk teks maupun dalam bentuk audio hingga bentuk visual.
Dan manfaatnya ini juga bukan hanya dalam dunia pendidikan aja ya Kak, ya, dalam dunia selain pendidikan pun itu sangat bermanfaat. Kayak tadi contoh-contoh kecil dari komunikasi lewat WhatsApp dan kirim stiker-stiker kayak gitu. Jadi komunikasi visual ini sangat-sangat lekat dan dekat dari kehidupan kita. Oke, mungkin cukup sekian dari diskusi kita ngobrol-ngobrol santai pada sore hari ini. Aku dengan Zahra Aringan sangat seru banget ya. Pembahasan kali ini, semoga yang mendengar dapat paham dengan penyampaian yang kita sampaikan dan mungkin dapat mengambil poin-poin yang bisa diingat dan dipelajari, bahkan dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari kita. Kita tutup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.